bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Sebelum kami memulai presentasi kami yang berjudul Gaya Hidup Hedonisme dan Perkembangan Diri, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tisha Marpaung. Nama saya Rohana. Nama saya Angel Utawara. Nama saya Ita Damani. Nama saya Kristina Manulang. Selamat menyaksikan video kami. Ini saya akan menjelaskan materi Gaya Hidup Hedonisme dan Perkembangan Diri. Di sini terdiri atas Rohana, Kristina, Ita, Angel, dan Tisha. Langsung saja kita masuk ke subtopiknya. Yang pertama, pengertian hedonisme. 2, ciri-ciri gaya hidup hedonisme. 3, pengembangan diri. 4, langkah-langkah, tujuan, contoh dari perkembangan diri. Hedonisme. Hedonisme adalah istilah berasal dari kata Yunani, yaitu hedon yang berarti kesenangan. Pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Adapun penyebab munculnya sifat hedonisme, yaitu sikap hedonisme adalah hasrat dari dalam diri yang meliputi watak, motif, pengalaman, dan pengamatan. Seseorang yang sering kali tidak merasa puas dengan pencapaiannya karena memiliki standar hidup tersendiri yang diidam-idamkannya. Di sini ada dibuat 3 contoh gambar hedonisme. Di sini bisa kita lihat contoh yang pertama ini ada seorang anak gadis yang sedang menghambur-hamburkan uangnya. Yang kedua ini anak gadis yang sedang membelanja barang-barang branded. Langsung saja kita masuk ke gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis adalah upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memprioritaskan hal yang penting dan menghilangkan hal yang tidak perlu. Prinsip dari gaya hidup minimalis yaitu 1. Menghilangkan beberapa hal yang mempersulit hidup demi mengurangi beban hidup. 2. Menerapkan konsep Dansari yaitu menghilangkan 80% barang pribadi yang tidak diperlukan. 3. Hanya mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. 4. Memahami bahwa uang bukanlah segalanya. 5. Menyadari bahwa waktu tidak dapat diulang. Dan di sini ada 3 contoh gaya hidup minimalis. Bisa kita perhatikan ya kawan-kawan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel Huta Barat. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik ciri gaya hidup hedonisme. Yang pertama, kesenangan pribadi adalah tujuan hidup. Tujuan utama hidupnya menjadi sebatas kesenangan dan kepuasan belaka. Mereka akan menghindari rasa sakit dengan menciptakan rasa senang sendiri. Kenikmatan dan kesenangan pribadi menjadi di atas segala-galanya. Yang kedua, berperilaku konsumtif. Cara mereka menciptakan rasa senang biasanya dengan membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang memuaskan diri. Misalnya membeli barang yang tidak dibutuhkan, selalu memilih makan makanan yang mewah, sering mentraktir temannya, dan lainnya. Yang ketiga, egois. Orang-orang yang dengan gaya hidup seperti ini juga bisa mengorbankan kebutuhan penting mereka. Misalnya, lebih baik belanja ke mall dengan teman komunitas dan rela hanya makan mie instan hingga beberapa hari. Mereka cenderung egois dan tidak mempertanggungjawabkan. Yang keempat, sombong. Ciri-ciri lainnya adalah sifat sombong karena menilai penampilan mereka yang paling baik dibandingkan orang lain. Mereka bisa diskriminatif dan memandang orang lain hanya dari harta kekayaan atau penampilan luar saja. Yang kelima, tidak pernah merasa puas. Saat memanjakan diri memang dapat memberikan kepuasan batin. Namun, pada orang-orang yang sudah terjebak di gaya hidup ini, tidak pernah merasa puas. Mereka akan terus mencari apa yang membuatnya senang dan bahagia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kristina. Baik, saya akan melanjutkannya. Pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Pengembangan diri menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut.
Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengembangan diri lebih banyak menggunakan waktu di luar jam pelajaran formal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Itadamani. Saya akan melanjutkan langkah-langkah pengembangan diri. A. Percaya diri. Syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu-ragu dalam segala tindakan kita, bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. B. Belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, membaca, menulis, memasak, dan masih hal lain yang kita pelajari. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar adalah berlangsung seumur hidup. Langkah-langkah pengembangan diri. C. Menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali-sekali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakukan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri Anda. D. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga dengan keberadaan orang lain yang berada di sekitar kita. Kita harus menghargai mereka sebagai orang yang mendukung pengembangan diri kita. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Rohana Silitonga. Saya akan melanjutkannya. Manfaat pengembangan diri. 1. Meningkatkan keterampilan. 2. Meningkatkan kepuasan diri. 3. Menambah wawasan. 4. Meningkatkan kinerja kerja. 5. Memperluas jaringan relasi. 6. Membantu mengenal diri sendiri. Tujuan pengembangan diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Contoh pengembangan diri. 1. Aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus. 2. Asah soft skill dengan ikut organisasi. 3. Mengikuti pelatihan atau seminar. 4. Memanfaatkan media sosial dengan baik dan tepat. Upaya melakukan pengembangan diri. Yang pertama, mempelajari berbagai hal baru. Dan yang kedua, terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun. Adapun kesimpulan dari topik kami ialah gaya hidup hedonisme adalah suatu pola hidup untuk mencari kesenangan hidup di dunia saja, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Pada masa sekarang ini, untuk menghilangkan sekali budaya hedonisme sangat sulit, tidak dapat dilakukan dengan pengendalian diri saja. Namun perlu adanya peran aktif dari semua komponen, mulai dari diri sendiri, keluarganya, masyarakat, dan negara. Merupakan solusi yang harus dikubah untuk dilakukan secara terus-menerus dan kerjasama yang baik. Meski begitu, namun hal tersebut kurang memberikan pengaruh besar pada arus perkembangan gaya hidup hedonisme yang mudah berkembang. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Don't forget like, comment, and subscribe. Thank you.